manajemen pendidikan Islam. Yang akan presentasikan yaitu pendidikan akhlakul karimah di pesantren At-Taubah Dr. Kiai Haji Ishak Mujawir Karawang di Indonesia. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah terjadi di Indonesia khususnya banyak terjadi pergaulan bebas, kemudian terjadi tawuran atau pertengkaran antara siswa, kemudian nongkrong menghabiskan waktu secara berkelompok di pinggir jalan atau di kafe-kafe, kemudian membuang waktu dengan banyak menggunakan handphone, kemudian bicara kasar dan tidak sopan santun, kemudian tidak patuh terhadap orang tua dan guru, kemudian pengaruh lingkungan, juga keluarga, juga sekolah dan masyarakat. Metode penelitian yang saya ambil adalah, itu saya ambil dari Bondan dan Taylor, kutip dari Moleong, bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya yang saya amati. Kemudian sumber data itu adalah data-data kualitatif yang saya dapat dari pesantren atau Ishak Mujawir. Nah, kemudian teknik pengumpulan data saya gunakan dengan observasi, saya melihat secara langsung, kemudian saya mewawancarai siswa, guru, dan pimpinan pesantren, begitu juga dengan orang tua murid dan masyarakat, kemudian dokumentasi data. Kemudian teknik analisis data, penyajiannya itu saya paparkan, kemudian saya pilih mana yang menjadi data primer dan sekunder, kemudian saya simpulkan dan saya verifikasi. Hasil dari penelitian saya bahwa kegiatan santri dilakukan mulai dari pukul 4 subuh atau pagi dini hari, mereka ada yang mandi, kemudian wudhu, sholat, kemudian baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat subuh, kemudian nanti jam 6 mereka sarapan, kemudian jam 7 mereka bersiap-siap pergi ke sekolah, masih dalam lingkungan pesantren, kemudian jam 9.30 sholat duha, kemudian nanti jam 12 sholat zuhur berjamaah, makan, dan dilanjutkan dengan sekolah di sekolah, kemudian nanti kira-kira jam 3 sholat asar berjamaah, kemudian jam 3 sampai jam 5.30 menit sore itu mereka mengaji, khusus mengkaji kitab-kitab berbasic pesantren, kemudian nanti jam maghrib mereka sholat maghrib berjamaah, kemudian juga mereka nanti jam 7 setelah sholat isya makan malam bersama, dan kemudian sebelum tidur mereka diwajibkan untuk belajar mengkaji pelajaran sekolah di MTS atau SMA, kemudian juga mengkaji materi di pesantren. Nah, kemudian apa pendidikan akhlak di pesantren At-Taubah ini? Jadi pendidikan pesantren di At-Taubah ini yaitu menanamkan pada akhlakul karimah yang merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah yang Maha Esa, kemudian berhubungan dengan diri sendiri, kemudian interaksi sesama manusia, lingkungan, berkebangsaan, kemudian terwujud dalam pikiran, sikap, dan perasaan, perkataan mereka yang baik dan benar, perbuatannya yang lurus dan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian berpedoman pada norma-norma agama dengan hukum yang ada di Indonesia, kemudian menyelaraskan dengan tata krama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia. Kemudian mengapa pendidikan akhlakul karimah itu penting? Jadi peranan pesantren dalam melakukan pendidikan akhlakul karimah itu karena di pesantren adalah penanamannya pada pendidikan agama Islam. Kemudian membentuk perilaku santri, membantu perbaikan akhlak seseorang agar mereka memiliki budi pekerti yang luhur dan pengalaman pada nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian peranan lembaga pendidikan yaitu pesantren itu sangat dominan atau sangat baik. Nah, kemudian bagaimana cara mendidik akhlakul karimah di pesantren At-Taubah? Jadi sesuai dengan visi misi pesantren At-Taubah adalah mencetak santri yang berakhlakul karimah. Kemudian dilakukan dengan cara pembiasaan, salah satunya adalah dengan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, menutup aurat yang sesuai dengan agama Islam, kemudian menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
pelaksanaan akhlakul karimah di pesantren, yaitu salah satunya seperti penanaman mengerjakan amanah, kemudian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, harus bekerja keras, disiplin, jujur, toleransi dan cermat. Nah, kemudian banyak program-program dibuat dalam bentuk harian, kemudian dalam bentuk bulanan, dan dalam bentuk 1 tahun sekali. Dalam bentuk bulanan salah satunya adalah misalnya pengajian secara besar, yaitu mengundang orang tua murid, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar pesantren Karawang. Nah, itu disebut dengan pengajian nariyahan. Nah, kemudian untuk skup skala besar itu kami membentuk dengan perayaan Hari Besar Islam, seperti misalnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, kemudian Idul Kurban itu. Kemudian pembiasaan membaca kitab, yaitu yang biasa dibaca di sana adalah dengan kitab-kitab seperti Safinah, Jurumiyah, kemudian tasyawuf, bahasa Arab, dan sebagainya. Faktor pendukung yaitu sarana prasarananya alhamdulillah tempatnya cukup luas, sekitar 3 hektar, kemudian jauh dari keramaian kota, kemudian di sini ditanamkan disiplin tidak boleh santrinya itu merokok bagi laki-laki, kemudian tidak boleh menggunakan handphone untuk komunikasi dengan orang tua, itu bisa melalui ustadz atau ustadzahnya. Kemudian peran serta guru atau ustadz-ustadzah itu langsung memberikan penerapan, yaitu dengan berkata lemah lembut, jujur, memberikan contoh berakhlakul karimah, kemudian hormat kepada orang tua gitu, kepada siapapun. Nah, kemudian faktor penghambatnya adalah dengan terbatasnya 5 orang guru ustadz-ustadzah yang mengajar di pesantren At-Taubah dengan siswa berjumlah 60 santri. Secara kumulatif santrinya berjumlah 500, jadi santri ini dibagi 2, ada yang memang bermukim atau mondok, ada pula yang pulang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian karena santri ini berlatar belakang atau berasal dari daerah yang berbeda, sudah dapat dipastikan memiliki tabiat atau karakter yang berbeda pula. Nah, kemudian pembelajaran masih menggunakan tradisional gitu. Nah, mudah-mudahan guru di sana bisa mengevaluasi pembelajaran akhlakul karimah dengan baik. Dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan akhlakul karimah sudah berjalan dengan baik, kemudian menggunakan 3 program, yaitu program harian, bulanan, dan tahunan, kemudian menggunakan bermacam metode. Salah satunya adalah metode pembiasaan, suri toladan, kemudian nasihat, kemudian kisah, kemudian metode tanya jawab, kemudian metode diskusi, dan menggunakan metode penerapan langsung. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa penanaman akhlakul karimah di pesantren At-Taubah sudah berjalan dengan baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sekilas tentang pemaparan pembelajaran atau pendidikan akhlakul karimah di pesantren At-Taubah Karawang ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.